Ya. Kenapa sih kita tuh harus, esensinya apa sih gitu, sembuh dari luka batin? Ya. Esensinya itu supaya kamu itu punya kesempatan untuk mengabdi, guys. Kenapa? Karena pengabdian itu ya butuh yang namanya kesadaran. Nah, kesadaran dari mana? Kesadaran dari yang namanya sembuh. Ya. Ibarat kamu mau dipilih untuk jadi orang yang tanda kutip sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Tapi kalau kamu sendiri belum sembuh, gimana bisa? Ya, simpelnya seperti itu. Paham ya? Simpelnya seperti itu. Nah, bermanfaat itu kan ada 3 ya. Diri, garis keturunan, sama yang namanya sesama. Ya, jangan di skip, guys. Jangan di skip. Ya, karena kalau kamu nggak sembuh, ya kamu nggak akan menjalankan yang namanya dharma. Ada jalan dharma. Ya, jalan itu ada, guys. Untuk pulang itu ada jalannya. Ya, pertanyaannya kamu melangkah nggak di jalan itu? Saya tahu kok, dari titik A mau ke titik B ada jalannya. Tapi pertanyaannya, kamu stay di sini atau sekarang udah di perjalanan ini? Atau udah nyampe di B? Ayo. Kebanyakan cuma percaya kalau saya mati pulang. Padahal itu ada jalannya. Jalannya disebut jalan dharma. Kalau di Tao disebut jalan Tao. Kalau di itu disebut virtue. Virtue itu kebajikan. Makanya kenapa semua agama ya punya benang merah yang sama, yaitu menganjurkan untuk berbuat baik, berbuat kebaikan. Kenapa? Karena itulah satu-satunya jalan, guys. Bukan dengan saya percaya, bukan dengan saya yakin masuk surga. Oke, itulah esensi sembuhnya. Nah, sebelum masuk ke jalan dharma, ada yang namanya karma, jalan karma. Ini udah selesai belum? Kalau belum, kamu terus muter-muter jalan karma. Nah, makanya kenapa esensi sembuh itu nanti adalah soal yang namanya kamu masuk ke jalan dharma lewat berbuat kebajikan, berlomba-lomba buat berbuat kebaikan,
bahkan bisa menjadi bermanfaat. Oke. Nah, esensi sembuhnya apa sih dari luka batin? Jadi ketika kamu menyembuhkan sesuatu di dalam dirimu sendiri, maka secara diam-diam kamu juga menyembuhkan semua orang yang terhubung dengan dirimu. Orang tua, ya, kakak adik, ini nenek, kakek, bahkan nanti ke anak cucu. Ya. Kalau kamu sembuh, proses penyembuhan bisa terasa seperti hal yang paling pribadi dan intim. Ya, bahkan di dunia yang sangat berisik ini, ada kondisi yang sangat kontras dengan yang di luar dirimu, dan itu dimulai dari luka inner child. Ya. Jadi jangan terburu-buru ngejar kekayaan, guys. Sembuhin dulu dirimu, inner childmu. Gak usah ngomong-ngomong Tuhan lah, kalau kamu aja gak bisa sayang ke diri sendiri. Kalau kamu aja gak bisa selesai dengan diri sendiri. Ya, kadang-kadang orang tuh mau pulang pelarian, guys, pelarian. Dia nggak selesai di kehidupan ini, nggak nerima gitu loh, nggak ridho. Jadi pelariannya adalah apa? Pelariannya adalah mau pulang, mau game over supaya bisa langsung ketemu Tuhan. Pret. Ya. Gak semudah karepmu itu loh. Siapa yang jamin? Saya mau nanya. Yang jamin kamu siapa? Saya mau nanya. Yang jamin kamu mati langsung pulang tuh siapa? Ya nggak ada lah. Yang menjamin kamu pulang itu adalah apa, guys? Amalanmu. Udah. Ya, makanya ada jalan dharma, yaitu mengumpulkan amalan. Tapi sebelum kamu bisa ngurusin amalan, selesain dulu, ya, selesain dulu jalan karmanya. Berapa banyak orang itu pelarian kawin cerai karena nggak beres sama ini di dalam diri dia. Sadar nggak? Berapa banyak orang itu looping aja itu hidupnya itu, karena nggak selesai sama ini. Ayo. Jiwamu adalah energi yang tidak pernah terputus koneksi dengan jiwa-jiwa lainnya. Jadi kita ini saling terkoneksi. Ya. Makanya kenapa dengar cerita orang kita bisa terkoneksi. Ya, jangan mikir tanda sembuh dulu, berproses udah proses atau belum, udah bener belum prosesnya.
Tiba-tiba udah nanya tanda sembuh lagi, ntar cocok logi, merasa kamu. Pertanyaan-pertanyaan pikiran tuh seperti itu. Ya. Makanya dia kejebak dengan pikiran dia sendiri. Begitu dia tahu, dia cocok logiin, ya kan. Nah, dia merasa sudah sembuh. Makanya banyak orang tuh cuma banyak tahu, tapi minim praktek. Nah, prosesnya itu tenang, lambat, seringkali sepi. Tapi itu tidak pernah hanya terjadi padamu saja. Ini semua orang-orang ini nih, jiwa-jiwa ini mengalami hal yang sama. Karena perubahan ya, yang di dalam dirimu itu menyebar keluar dengan cara yang tidak selalu bisa kamu lihat. Namun pada saatnya akan bisa kamu rasakan. Tuh, tanda-tanda sembuhnya apa? Perubahan yang ada di dalam dirimu. Kamu gak ke-trigger lagi, kamu gak komplain lagi, kamu gak ngeluh lagi. Bisa dilihat gak? Gak bisa, tapi bisa dirasakan, bisa. Makanya ya, orang bisa ngomong bijak, tapi sesuai gak sama akhlaknya? Kenapa? Karena dia bisa menghafal gitu loh pikiran. Sama halnya menghafal ayat-ayat kitab suci. Tapi perilakunya sesuai gak? Outputnya sama gak dengan hafalan dia? Ya. Nah, setelah itu kita akan jauh lebih terhubung dengan yang tidak terlihat, bukan lewat pengalaman fisik tetapi melalui pengalaman batin yang mendalam. Jadi kita akan bisa connect, guys, dengan yang sefrekuensi, dengan yang sevibrasi. Ya. Walaupun loh, kan sekarang kalian aja connect dengan saya, guys. Ya kan? Gak pernah ketemu secara fisik, tapi bisa connect. Ya. Nah, batinmu mampu merubah realitamu. Ketika kamu melunakkan sesuatu yang mengeras dalam dirimu, kepahitan, dendam, amarah, kebencian, ya, kemarahan, orang-orang di sekitarmu akan merasakannya juga, khususnya anak-anak. Nah, ketenanganmu menjadi ketenangan mereka. Penyembuhanmu akan menurunkan energi negatif di setiap ruangan yang akan kamu masuki. Ya. Jadi jiwa tenang itu penting. Jiwa yang sembuh itu penting. Kenapa? Karena bisa menular. Kalau bapaknya tenang aja, ibunya tenang. Kalau bapak ibunya tenang, anaknya tenang. We all connected jadinya, guys. Apalagi ikatan ibu dengan anak. Wah, itu lebih dalam lagi tuh. Batiniah tuh. Batiniah, guys.
Ya. Kayak ada listriknya, iya. Apalagi kalau kamu dimarahin sama mamamu ya. Kayak ada listriknya itu. Nah, kamulah si pemecah pola dari garis keturunanmu. Luka yang kamu sembuhkan di dalam dirimu sendiri adalah luka yang tidak akan lagi kamu wariskan kepada garis keturunanmu dan juga orang lain yang terkoneksi denganmu. Jadi kita semua ini punya potensi sebagai cycle breaker atau pemecah pola. Kita semua loh yang ada di sini loh. Pertanyaannya, sadar nggak? Kalau udah sembuh, kamu jadi pemecah pola. Kenapa? Karena kamu tidak akan lagi mewariskan apa? Nggak ada ya di sini. Kamu tidak akan lagi mewariskan, nggak ada udah guys. Nggak akan mewariskan lagi yang namanya luka-luka batin itu. Ya, ke batin diwarisin. Tapi kalau kamu sembuh, kamu akan mewariskan yang sembuh juga. Paham gak sampai sini guys? Kenapa penting untuk kamu tuh sembuh? Karena kamu semua berpotensi menjadi si pemecah pola atau cycle breaker dalam garis keturunanmu itu. Apa sih yang sering diwarisin? Miskin, mental miskin, mental korban. Ya, apalagi? Mental miskin, mental korban. Apalagi guys? Mental pengemis. Ya. Mental pelaku. Ada juga mental pelaku guys. Apalagi? Mental penuntut. Nuntut terus gitu loh. Ayo, ini mental-mental ini nih bisa kamu lampaui nih, selesain, nggak warisin lagi ke bawahnya kamu. Mental pelaku tuh gimana? Yang sering teriak-teriak kafir tuh. Nah, itu mental pelaku itu. Menindas orang lain. Paham dong? Nah, itu mental pelaku. Mental pengemis, ya tahu sendiri lah ya. Pinjam sini, pinjam sono. Gali lubang, tutup lubang. Mental miskin, punya uang. Mental miskin tuh bukan punya uang guys, tapi ngirit. Nah, mental gratisan tuh, mental pengemis, mental miskin. Apa iya itu yang mau kamu warisin ke anakmu?
Kalau enggak ya kamu harus selesai dulu. Kamu juga harus selesai dulu sama mental-mental itu. Nggak mau tapi nggak bisa tuh piye tuh ngajarin Oppo kamu tuh ke bawahnya kamu. Jadi mental tuh banyak guys. Pertanyaannya apa yang mau kamu warisin gitu. Ya. Kesabaran yang kamu temukan menggantikan kekerasan yang pernah kamu terima. Anak-anak dan cucu yang belum lahir akan mewarisi pekerjaan yang Anda lakukan dengan tenang hari ini dan akan bermanfaat besar bagi proses yang akan mereka jalani secara langsung nanti. Makanya esensi sembuh itu buat apa sih sebenarnya? Ya ini guys. Ya, kamulah si pemecah pola itu di garis keturunanmu sendiri. Ya, saya sadar loh. Saya sadar banget. Ya. Bentar, saya tak cari ya gambarnya biar jelas. Tuh saking banyak tuh materinya tuh. Aduh. Untung nggak. Mana ya? Ah ini nih guys, ini. Tuh. Pecah sama dia polanya. Dirubah. Dengan yang namanya kesadaran. Ya kan? Beda kan? Apa yang diwariskan? Trauma dan luka batin yang belum tersembuhkan. Anxiety, takut, apati, perilaku, kesedihan, rasa bersalah dan sebagainya. Ini nih yang warisin turun temurun nih. Dari zaman apa guys? Dari zaman VOC. Zaman kita dijajah. Mental korban. Padahal ya guys, orang bule aja kesini belajar loh, spiritual loh. Lah kamu orang di sini malah terbalik. Ya, jadi kita semua cycle breaker, ingat, pemecah pola. Itu nanti saya bahasnya di trauma antargenerasi itu. Mana ya? Nah, ini udah bikin silabusnya nih. Nah ini trauma antargenerasi. Jadi inner child, feminine masculine baru nih. Ini udah selesai. Mikro, makro, kosmik. Itu materi ini guys, materi retret nanti sama Mas Ori. Oktober. Ya. Jadi anak cucumu akan menikmati itu, akan menerima warisan itu. Ya, dan dia akan meneruskan itu. Ya, dia nggak perlu lagi kena mental miskin, nggak perlu lagi kena mental korban. Kenapa? Karena kamu hadir sebagai si pemecah pola. Lahir baru, hidup baru. Semua ini dilakukan secara di balik layar, guys. Kamu tidak perlu untuk menjelaskannya, bahkan terjebak untuk meminta validasi dari siapapun.
Ya kayak yang tadi nanya, tanda-tanda sembuh gimana? Kamu akan tahu sendiri. Gak usah nanya sama saya. Kenapa? Karena level kesadarannya akan naik. Kalau udah sembuh, kamu akan sadar. Gak usah minta validasinya orang, karena mereka gak ngalamin apa yang kamu alamin. Ya. Jadi inner child-nya berubah dia, bertransformasi itu. Ego bisa nurun gak? Maksudnya diturunkan? Oh bisa, kan ada mental pelaku itu, gak mau ngalah tuh. Ya. Seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri, ya, akan mengubah orang-orang di sekitarnya hanya dengan cukup menjadi dirinya sendiri. Dan keberadaannya, keutuhannya itu menular secara diam-diam. Ya. Secara diam-diam. Karena dia bekerja di belakang layar. Zaman saya dulu ya, waktu healing tuh ya, saya hanya punya guru yang kasih pengetahuan. Ya, yang membimbing saya tuh ya di awal lah. Tapi begitu saya berproses, dia merasa dia yang bisa menentukan. Ada juga yang guru gitu, saya udah sembuh atau belum sembuh. Oh, di situ saya menggugat tuh. Gitu. Saya menggugat. Wong saya yang jalanin kok. Saya yang ngalamin. Masa dia lebih tahu apa yang saya alamin? Ya tapi itu proses ya. Gitu loh. Proses. Kriminalitas spiritual. Jadi dia ingin jadi figur otoritas. Kalau zaman saya belajar dulu nggak ada, guys. Guru-guru yang bener tuh nggak pernah. Ya, bahkan dia itu tekan kamu gitu loh. Supaya apa? Kamu ngandelin dirimu sendiri. Nah dari situ tuh ketahuan tuh orang-orang yang mental korbannya ketahuan tuh. Ya kalau orang-orang yang mental korban itu dia pasti ngeluh. Gua mah apa namanya, dilepein gitu. Ya, kalau guru yang bener tuh, ya kamu harus sendiri dong. Masa bergantung terus gitu. Supaya kamu bisa berdaulat atas dirimu sendiri. Nah, tetapi kan orang berproses gitu. Ada yang mental korbannya masih kuat ya, dia harus selesain gitu. Ya. Makanya kalau kohen kipas jangan kabur ya. Soalnya ini salah satu yang kabur terus pulang kampung, guys. Iya, saya kerasin dia tuh. Tanya tuh, kamu ya begitu aja nggak bisa, kalah sama nenek-nenek umur 64 tahun gitu. Saya tunjuk si Buni. Wow, maskulin ya guys, keluar itu guys.
Maskulinnya keluar guys. Ya, marah-marah gitu. Langsung pindah lapak dia guys. Ya tapi gitulah ya. Ternyata di lapak sebelah juga muter-muter juga gitu. Nah begitu dia bilang, kayaknya saya belum beres kok. Ya. Begitu dia bilang, begitu dia mengakui ya. Oh kayaknya saya di sini nggak beres deh. Ya udah, mau beresin nggak? Mau beresin sekarang langsung guys. Tanya tuh sama dia sendiri tuh. Sampai dia bingung gitu loh. Ya, karena ngeberesinnya kan nggak sebentar gitu ya, mau tidak mau, karena saya lihat momentumnya dia udah sadar gitu kan. Yuk beresin yuk gitu. Padahal saya juga abis live gitu kan, udah mau mandi lagi. Ayo udah deh, tak temenin, nggak apa, biarin nih beresin. Akhirnya beres guys. Kasih tahu caranya, tinggal dia latihan praktek sendiri. Tuh tanya tuh, ya. Mau private lah, enak aja. Ya nggak bisa guys. Cigu. Ya. Jadi begitu kamu sembuh, orang-orang yang terkoneksi sama kamu tuh sembuh guys. Anakmu berubah, orang tuamu berubah, temen kantormu berubah, bosmu pun bisa berubah. Tanya tuh ya, yang udah ngalamin itu. Dan yang unik adalah dia bisa melihat antara benar dan salah. Pasangan berubah jadi Satria Baja Hitam ya. Aduh, berubah guys. Makanya kalau anak-anak tuh cepet, ilmu-ilmu begini tuh cepet. Ya, ilmu-ilmu gini cepet. Ada satu anak waktu saya di retret di Malang diikut gitu. Hanya mau ketemu Kohen katanya. Hanya mau ketemu Om Hen katanya, Om Hen. Tapi waktu saya ngobrol itu, aduh anak itu kasihan banget guys. Dia udah ngalamin lah. Ya, inner child. Udah ngalamin yang namanya pelecehan juga. Thank you Cikgu. Waduh, guru saya nih, guru bahasa Inggris. Gol Om Bimo. Waduh, kayaknya Argentina dia nih. Ngalamin yang namanya itu dibully lah sama saudara sendiri gitu. Itu guys, sedih, saya denger itu sedih. Tapi dia masih bisa ketawa loh. Masih bisa senyum loh. Anak kecil tuh begitu. Ya, dia tidak langsung bawa itu sebagai dendam, amarah. Tapi dianggap sebagai proses gitu loh. Umur berapa waktu itu ya ketemu saya ya, si Ani itu ya. Ani itu ketemu saya tuh umur 10. Ya. Umur 10. Nah itu yang kemarin si Aurani itu kan anaknya umur 7 kalau nggak salah ya. Gitu. Belajar dia begini-begini. Gitu. Wah pokoknya anak-anak tuh punya rasa cinta tuh berbeda sih emang. Nerimanya cepet.
Inilah mengapa inner work Anda atau kamu ngeberesin apa yang di dalam batinmu itu lebih penting daripada yang terlihat di realita. Ya, ini bukan hanya tentang dirimu saja, tetapi semua usaha akan bermanfaat bagi semua yang berjodoh dan terkoneksi denganmu. Jadi di saat kamu menyembuhkan dirimu sendiri, kamu akan bisa secara langsung atau tidak langsung membantu mereka. Ya. Ini kita baru bicara orang yang terkoneksi. Kita belum bicara realita loh. Realita itu ngikut, guys. Kenapa? Karena apa yang dirubah di dalam dirimu, maka yang di luar diri akan menyesuaikan dengan sendirinya. Hanya dengan kamu tuh sembuh gitu loh. Tuh bener loh kok. Yang ngomong bener itu guys ya. Ikut Zoom feminin maskulin lagi pameran rame-rame, dia bisa nangis sendiri gitu. Udah nangis sembuh dia. Begitu sembuh ya, terus pameran lagi. Kemarin ke Jakarta pameran lagi. Bisa bayang ketemu dia loh. Kita mau ketemu RI1 setengah mati, RI1 bisa nyari dia tuh. Aduh. Terus habis itu ketemu dia ngajak ngopi kan. Kohen, ayo dong ngopi katanya. Ya udah ngopi. Ngobrol ketawa aja gila ya katanya. Ya itulah. Di saat dirimu berubah di dalam diri, di luar diri itu akan menyesuaikan dengan sendirinya. Kita guys nggak kepikiran mau ketemu RI1. Dia lagi duduk-duduk bisa datang RI1. Cerita gitu saya ketawa aja. Ya. Karena kedamaian yang kamu temukan di dalam diri akan mengubah caramu dalam mencintai, caramu dalam berbicara, caramu dalam memperlakukan orang lain, dan mereka meneruskan hal itu ke dalam kehidupan yang tidak akan pernah kamu saksikan karena batin mereka ikut berubah. Gitu. Makanya kenapa perlu pentingnya esensi sembuh tuh di situ. Ya. Karena realita hanya cerminan saja. Cerminan dari batinmu. Ya. Makanya mulailah untuk berubah ke dirimu sendiri. Ya. Apa yang kamu lakukan bisa berdampak lebih banyak ke orang banyak daripada yang Anda ketahui. Dan cinta yang Anda bebaskan dalam diri Anda akan terus mengalir lama setelah Anda sembuh dari bab kekurangan cinta dan selesai perihal mencintai diri sendiri. Ujungnya all about love. Orang kan sering ngomong ya, sifat Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi dari mana kamu tahu itu? Di saat kamu bisa merasakan cinta itu, di saat kamu bisa menyadari cinta itu sendiri. Kamu gak perlu lagi ngeluh, kamu gak perlu lagi
kerasa gerusu. Kamu gak perlu lagi yang namanya itu ketakutan, kecemasan, kebingungan. Tetapi kamu hanya terus-menerus dialiri. Nah, orang-orang yang sudah selesai, dia akan terkoneksi dengan orang-orang yang sudah selesai juga. Pasti ketemu. Nah, ini yang disebut sebagai apa, guys? Ayo. Disebut sebagai apa? Ini yang disebut sebagai satu, ini disebut independensi. Independen. Nah, ini disebut sebagai koneksi, ini yang disebut sebagai interdependensi. Terkoneksi dia, sefrekuensi. Sekaum. Ya memang ini yang dibahas Mas Ori, gurunya kan ngajarin itu. Pasti ketemu gitu. Makanya dulu waktu saya baru-baru belajar nih, Mas Ori ini udah di sini nih. Saya masih di sini nih, di bawah nih, ngurusin luka batin. Saya udah ngeliat nih. Nanti kalau saya udah selesai pasti ketemu. Beneran guys, ketemu. Ya, ketemunya lucu. Dia udah lama nggak pernah muncul kan, ya kan. Ngumpet ya kata, gara-gara apa? Gara-gara heboh di ngaji Roso, dipikir dia orang supra, padahal gurunya suruh ngajarin spiritual. Jadinya dia, waduh ini salah nih, ngumpet dulu dia, tiarap dia. Tiba-tiba dia nge-live. Teman saya masuk ke roomnya, dia bilang, Mas Ori, ya nanti connect ya sama teman saya, katanya. Siapa? Kohen. Oh iya siapa? Akunnya apa gitu? Mideran, oke. Nah, saya lagi tidur guys, kok ini diteleponin gitu. Teman saya bilang, cepetan, Mas Ori live tuh, lu masuk sana, gue udah referensiin lu gitu. Ya, padahal saya nggak gitu akrab sama dia gitu. Dia juga nggak kenal sama Mas Ori gitu. Ya saya juga nggak kenal, ya saya masuk dong. Oke deh, masuk. Saya bilang, Mas, salam kenal. Ya, dengan siapa? Kohen. Oh ini yang tadi ya katanya. Oh iya. Terus Kohen di mana? Di Jakarta. Waduh, saya mau ke Jakarta, dia bilang gitu minggu depan. Ya udah, kalau datang wis ngopi gitu. Ya. Namanya Mas Ori lah. Disambung. Nah, terus ya udah, mudah-mudahan saya selesai gitu. Soalnya saya cuma sebentar mau ke Bogor, dia bilang gitu. Ya udah, oke deh. Tiba-tiba seminggu kemudian dia telepon, Kohen, saya udah di Jakarta tapi nanti saya harus ke Bogor dari Bintaro. Bisa nggak kita ketemu 2 jam lagi? Ya, gitu di Bintaro. Aduh, ke Bintaro aja nih udah mau 1,5 jam ini.
Oke, siap, berangkat saya gitu. Berangkat. Wah, pas datang itu tuh, wih, dia udah pasang benteng kan. Saya mah nyelonong aja gitu. Bingung deh. Ngomong soal apa? Ngomong soal inilah, pokoknya ngomong tuh yang tanda kutip tuh yang ada di bukunya Cosmic Intelligence. Tapi saya belum pernah baca, guys. Bukunya kayak aja nggak tahu. Jadi yang dilakukan adalah, yang terjadi adalah proses downloadnya itu terjadi gitu. Dan saya tuh dia tuh jadi bingung ya, penasaran kok ini orang kok nggak pernah belajar tapi bisa tahu gitu. Ya saya bilang ya itulah, ya mungkin itu CI gitu kan, CI gitu. Ya, jadi ketemu, bukan cari, enggak, ya kan. Tahu nggak apa yang saya paparkan ke dia soal warisan untuk next generation. Ternyata visi sama gurunya gitu ya, concernnya sama lah. Wah, di situ ketemu tuh, dia tuh semangat lagi katanya. Ternyata ya emang ya, dia baru bilang nih, dia baru cerita soal ini, independensi yang nanti suatu saat akan ketemu dengan orang-orang yang independen. Gurunya ngomong, kamu jangan ini katanya, kamu tuh jangan minder gitu. Orang-orang kayak kamu tuh banyak, tinggal tunggu waktu ketemu gitu. Pasti akan ketemu, dia bilang gitu. Nah, waktu ketemu saya tuh dia, ini dia nih gitu. Saya jadi inget katanya. Sampai sekarang dah. Ya. Tapi ya problemnya adalah ini, guys. Problemnya itu sebelum bisa independen. Ya. Karena kalau dia nggak selesai, guys. Jadi ingat ya, ada jalan Dharma. Ada jalan karma. Kalau karmamu nggak selesai, kamu harus selesaiin dulu. Ya, begitu dia udah selesai, baru dia bisa fokus ke jalan Dharma. Ya, sok dipilih. Ada orang tuh di jalan karma tuh lama, guys. Urusan cinta-cintaan lah, HTC lah intinya lah. Ya, perolehan. Nah, kalau dia turun lagi, dia nggak ngerti dua jalan ini, dia hanya kejebak di sini, guys. Tanpa sadar ada ini. Tapi makanya pengetahuan itu penting. Nah, kalau kamu tahu begini, ternyata saya tuh saya punya satu tujuan lebih mulia tuh, daripada hanya jadi korban atas karma saya sendiri. Nah, ini diberesin. Gimana beresin? Lewat yang namanya nerimo. Terima. Maafin. Begitu ini udah selesai, masuk kamu ke jalan Dharma. Nah, baru bisa masuk tuh jadi kaumnya, ketemu kaumnya. Orang yang di sini juga kaum, orang-orang yang di sini juga kaum. Gitu loh. Nah, pertanyaannya, kamu lagi di mana nih?
Kamu lagi di mana, mau kemana? Gitu pertanyaannya. Ayo. Makanya kenapa penting ngeberesin karmamu sendiri. Karena itu konsekuensi dari pilihanmu semua tuh. Kalau kamu nyalain orang lain, bikin karma baru tuh. Bukan makin cepet, makin ngegulung lagi di situ. Makanya esensinya itu di situ, kamu sembuh gitu loh. Ya. Bukan kamu sembuh tiba-tiba ngejar duit keberlimpahan. Udahlah. Bikin karma baru nanti kamu. Ya. Masuk dalam yang namanya matrix. Matrix sekarang berlapis, guys. Ini satu matrix. Di luar itu ada lagi matrix baru. Di luar itu ada lagi lapisan baru lagi. Ada lagi lapisan lagi. Ngejar twin flame. Ya kan, ada aja kan. Zaman dulu mana ada, zaman nenek moyang kita nggak ada bahas twin flame, karena itu matrix, produk dari matrix. Mendistraksi supaya kamu looping di sini terus nih. Ya. Looping nggak looping. Kenapa? Karena begitu kamu sembuh, begitu kamu keluar matrix baru, udah tenang dikit, kamu dijebak untuk apa? Distraksi. Paham di distraksi gak sih? Paham gak? Ya. Fokusmu dialihkan. Diganggu, betul. Diganggu kamu. Supaya apa? Jadi fokusmu diganggu supaya apa? Supaya kamu nggak kesini, guys. Matrix lagi, ilusi lagi itu. Oh, sekarang udah tenang, tinggal saya nikmatin hidup. Ininya nggak masuk ke sini kamu. Kenapa? Karena didistraksi, dibikin lagi nih satu ilusi nih. Oke, ini udah beres. Ada layer kedua ternyata. Ada lagi layer lagi. Wow, sampai kamu lupa loh. Pertanyaan saya gini, guys. Simple ya. Oke. Ada yang namanya kelimpahan. Ada yang namanya amalan. Kamu hanya bisa pilih satu, guys. Kenapa? Karena kedua-duanya membutuhkan yang namanya waktu yang gak bisa diputar balik. Ya. Nah, begitu waktu ini selesai, pertanyaannya, mana yang bisa kamu bawa? Ayo. Amalan. Amalannya dari mana? Dari sini. Jalan Dharma.
Oh, ada lagi yang ngomong, oh tapi kan saya kalau kaya nanti saya bantu orang. Yakin? Yang ada kamu makin lapar. Tuh lihat tuh, koruptor. Mungkin sebelum jadi pejabat tinggi itu, ya bagus itu. Niatnya, nazarnya udah bagus. Tapi begitu dia naik jadi pejabat tinggi, yang dimana dia sudah disumpah pula, tetap aja guys, godaannya kuat itu. Hasutannya lebih kuat lagi permainannya. Yakin gak kamu istiqomah gitu? Kan kebanyakan enggak. Aduh, yang ada guys dulu uang 6 juta aja bisa happy loh. Sekarang gaji 1 M aja kurang guys. Hati-hati. Ya, jadi hati-hati, sadarilah. Kemarin kita udah bahas soal menghitung sisa harimu, yaitu waktu yang akan selesai. Sekarang kita membahas soal yang namanya jalan karma dan jalan dharma. Nih, ini nyambung nih sebenarnya sama pembelajaran kemarin. Di sisa waktumu kamu mau di sini atau di sini? Tapi kamu nggak bisa milih langsung ke sini, harus selesai dulu di sini. Nah, nggak bisa guys, nggak bisa langsung. Wah, saya mau hari ini jalan dharma. Ya kalau kamu belum selesai dengan karmamu, kamu belum bisa nerima. Ya nggak bisa guys. Ego nanti di situ. Terus apakah saya harus beresin semua karma? Enggak. Minimal kamu udah dapat pembelajarannya tuh sambil berproses. Apa pembelajarannya? Nah, itulah esensinya sembuh itu. Ya. Kita bisa tenang, kita bisa yang namanya itu bijak, kita bisa yang namanya nerima, kita bisa yang namanya ridho, kita bisa yang namanya bersyukur, kita bisa yang namanya berserah, kita bisa yang namanya ikhtiar. Nah, itu kan pembelajaran dari karma tuh di situ, agar kamu menjadi versi yang lebih baik lagi sehingga siap untuk berjalan di jalan dharma ini. Karma udah selesai, tandanya gimana? Kamu nggak lahir lagi di sini, ya. Jadi menjadi seorang manusia itu, guys, kalau di Buddhis itu nggak mudah. Nggak mudah guys untuk jadi seorang manusia tuh. Tapi semakin kamu jalanin, ya kamu akan bisa punya peluang yang lebih baik lagi untuk bisa ngumpulin amalan dan kamu bisa keluar dari yang namanya samsara atau putaran karma, roda karma itu. Nah, itu yang disebut moksa tuh. Ya, itu yang disebut sebagai moksa. Jadi kita nih looping terus kan. Jadi looping tuh gak hanya peristiwa guys, kehidupan juga bisa looping loh. Ya. Berarti yang udah berdamai apa tidak terlahir lagi? Ya kalau udah cukup nggak balik lagi lah, dia bisa keluar. Neng gitu. Ntar ya guys, tak cari dulu gambarnya. Saya tuh saking banyak gambar sampai mabok sendiri. Ini taruh di mana ya?
Aduh, bentar ya guys. Mana moksanya? Ini dia. Ini dia. Kehidupan looping tuh misalnya gimana? Di saat kamu gak bisa nerima hidupmu yang sekarang, yaitu looping. Agar jiwamu terus berevolusi progresif, yang tujuan akhirnya adalah untuk bisa inkarnasi atau keluar dari putaran roda karma dan mengakhiri proses reinkarnasi di kehidupan ini. Ini kita semua terjebak di roda ini, roda wheel of samsara. Jadi kita kejebak nih di sini nih. Ya. Di dalam samsara itu kita siklusnya adalah lahir hidup mati, lahir hidup mati. Ya. Nah, lahir hidup mati disebut sebagai mengulangi. Tapi kalau kita sudah tidak lagi reinkarnasi, namanya inkarnasi, moksa, keluar ya dari matrix itu. Maya namanya, kalau di bahasa Hindu tuh namanya Maya. Ya. Sistem matrix. Makanya kita butuh berevolusi guys, dari mental korban terus sampai transenden. Ya. Makanya untuk bisa berevolusi jiwa tuh ya lewat menjadi manusia lebih cepat. Karena kita bisa berbuat baik, karena kita punya yang namanya rasa, kita punya yang namanya koneksi. Ya, kita punya yang namanya akal dan budi. Akal budi pekerti. Karena kalau kamu jadi binatang ya bukan gak bisa berbuat baik, terbatas. Ya. Sehingga kita tuh kalau bisa dari sini. Ya. Udah naik berapa kehidupan, naik. Udah mau keluar nih, dia udah mau keluar. Ternyata di sini ya. Urusan selingkuh turun lagi dia. Capek gak tuh? Gak bisa moksa cuma gara-gara hawa nafsu birahi guys. Aduh. Nah makanya para biksu itu guys, ya radikal ya, memutus semua tuh. Dia hanya fokus untuk apa? Keluar. Kalau dia memang udah selesai gitu. Nah diputus, dia nggak boleh menyentuh lawan jenis, nggak boleh megang uang. Sebenarnya aturannya gitu. Ya. Jadi dia fokus ke jiwa dia sendiri tuh, evolusi jiwa dia sendiri. Ya. Nah kita kan kadang-kadang naik, katanya ada yang DM gitu. Ya. Aduh. Mau jadi yang kedua? Asik. Mau jadi yang kedua? Iya, ntar ada yang kedua. Mau jadi yang ketiga? Aduh, gak bisa habis guys, muter aja di situ. Ya, muter aja di situ. Ya, tahu-tahu ada dua lagi yang nggak sah, waduh repot itu.
Ya. Apa sih yang membuat kamu itu? Ya itu. Nafs. Ya, nafs. Jadi itu gak suci jiwanya. Makanya hal pertama adalah tazkiyatun nafs itu loh. Pensucian jiwa. Ya, tazkiyatun nafs loh. Kamu belajar tazkiyatun nafs. Apa itu gitu? Sok lah, riset lah. Ya, jangan nanya melulu. Oh iya ya, riset, belajar, tanya, kulik-ngulik, terus baru udah dikumpulin semua, ada yang bingung, baru nanya sama guru gitu. Gimana? Ya menurut saya tazkiyatun nafs begini nih, pensucian jiwa nih gitu, gini. Oh, dikoreksi, dikasih tahu. Ya. Dikasih tahu. Oh enggak nih, gini. Oh. Makanya di situ ada yang namanya itu 7 lapisan, 7 tingkatan nafs itu. Nah, strukturnya di situ guys sebenarnya guys. Mutmainah, naik ke atas, kalau bisa ke lebih tinggi lagi. Syukur-syukur kamu bisa masuk ke insan kamil. Jadi strukturnya udah ada. Saya dikasih tuh sama guru saya tuh. Amarah, lawamah. Dipahami satu-satu. Oh, di tingkatan ini nih godaannya apa, hasutannya apa, gitu. Turunannya apa, gitu. Amarah, dendam, dengki. Nah, itu kan turunan-turunannya. Tapi jiwanya terkotori oleh itu. Jadi belajarlah, fokus ke diri, ngeberesin tuh 7 tingkatan itulah. Ini dia. Ini saya cuma belajar dari ini loh. Nemu strukturnya. Oh ini tuh, iya. Lu lagi di mana? Ditanyakan. Lu lagi di mana? Waktu kontemplasi kan ketahuan ya. Aduh, masih suka marah nih, guru. Ya, udah berarti lu di sini ya. Naiklah. Beresin, terima, maafin, lepasin, letting go. Gitu. Nanti naik lagi. Sampai jiwa tenang lah. Ini titik poin amannya di sini nih. Baru naik lagi. Sampai saya dikasih petanya nih. Ini semua nih dimensi ternyata. Wih, ngeri banget. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini udah beda lagi 10. Enggak dong, ini 3, ini 3, ini 4, ini 2, ini 4. 4, 3, 5, 6, 7, 8. Gitu. Petanya ada. Kalau yang di Bintaro dikasih lihat tuh petanya tuh. Ya, yang waktu ketemu di Bintaro tuh offline tuh dikasih lihat petanya. Nah itu petanya tuh. Sifat-sifatnya apa kalau di sini? Kalau di sini sifatnya apa? Ini apa? Ya kelakuannya kayak apa? Nah, itu semua ada tuh di peta itu. Ya. Ya kalau di sini mau nggak dibuka loh, ntar kamu mabok ngebul nanti. Jadi esensi sembuhnya di situ guys. Sama kayak peta kesadaran Hawking tuh cuma sampai 7.
8, 9, 10-nya nggak dibuka sama dia. Ya. Dibuka kalau private ya nantilah, nggak bertahap. Beresin dulu lah dari begin ini dulu, bawah dulu lah. Kalau langsung buka ke sana nanti kamu maunya keburu-buru loncat, merasa kamu nanti. Saya juga gitu, begitu udah paham ya udah dimutmainah lah minimal lah ya. Ini loh gitu. Oh iya juga ya, ada petanya ternyata. Makanya di situ saya selalu ngingetin ojo ke susu guys. Ya, ojo ke susu. Karena makin naik itu dia nggak bisa pakai logika, Ci. Pikiranmu nggak nyampe. Beyond logic itu. Karena masuknya bukan ke ranah pikiran lagi dia. Ya. Pikiran itu hanya sampai dimensi 4, Ci. Ya. Dimensi 5 tuh udah soal cinta tuh. Di sini ada nih. Ya ini simpelnya ya, tak kasih ya simpelnya nih. Ini lama banget saya udah bikin tapi udah lama nggak dikeluarin petanya. Bentar, masih ada nggak ya? Dimensi 4 itu pikiran, dimensi 5 itu seperti ada missing link. Iya, karena kamu masih menggunakan pikiran, naik ke dimensi itu nggak masuk, Ci. Nggak bisa. Dimensi 5 aja udah cinta aja tuh nggak bisa pikiran tuh memahami. Kok gimana sih saya harus bisa cinta gitu? Nggak masuk dia. Karena itu udah masuknya ke ranah hati dia. Ya. Mana ya peta saya ya? Dulu sering pakai, tapi udah jarang pakai tuh peta tuh. Nah ini petanya nih. Ini pertama-tama nih saya bikin nih ngejelasin dimensi tanpa harus ngebuka ya, tanpa harus ngebuka aurat. Ini kan dimensi 3 nih, oke? Konfliktual, konflik, ego soal dia. Makanya digambarkan dengan yang namanya dia nggak salah, sama-sama nggak salah guys, tapi berantem terus, paham nggak? Karena sifat ego nggak mau ngalah, tapi sama-sama nggak salah. Dia lihat dari sini 9, dia lihat dari sana 6. Iya betul, ini dualitas gitu. Itu di dimensi 3 tuh, ego. Ini kan dimensi 3 ya. Ego. Ini konfliktual. Ya, oke. Nah, begitu kamu naik satu dimensi lagi, masuk ke dimensi pikiran, mind. Nah dia masuknya ke dimensi waktu tuh, linear, makanya kan waktunya tuh A, B, baru C. Ini linear nih, ya. Tapi di sini dia udah mulai yang namanya adaptif dia. Dia udah bisa nyari yang namanya solutif di sini. Kalau lu kuat di sini, Ci. Makanya, tapi waktunya lu cuma linear. Lu kejebak di waktu linear. Padahal ada waktu non linear. Non linearnya itu, bentar ya gue cari ya. Waktu non linearnya itu, bentar. Harusnya ada di sini sih. Ya, ini mah gambar-gambar dari 2003, 2023, 2024. Nah ini waktu linearnya nih. Nah ini waktu linear. Waktu ada yang linear, ada yang non linear. Linear itu tuh dia satu arah. Ya.
hanya ada kalau ada A. C hanya ada kalau ada B, ada A, ada A. Itu linear. Tapi kalau non linear nggak bisa. Dia bebas dia. Dari A bisa langsung ke C. Ya. Dari C bisa langsung ke A. Nah, ini non linear nih. Non linear itu dia tidak satu arah dia. Tergantung dari yang namanya itu kamu sudah bisa mengendalikan pikiran atau kamu dikendalikan pikiran. Nah, itu dimensi waktunya berubah tuh. Contoh waktu yang non linear ya, kita bicara contoh ya. Oke. Ini contoh. Kita misalnya iPhone lah. Steve Jobs. Ya, Steve Jobs nih. Ya. Steve Jobs, menurut kamu sebelum dia meng-create iPhone, ya, sebelum dia meng-create iPhone, ya. Kira-kira misalnya dia launching iPhone di sini, guys. Ya. Linearnya ya, waktu linear. Ya. Tapi waktu dia masih di A, dia udah ke C dulu nih. Dia sudah melihat nanti di timeline B ini saya akan launching iPhone. Jadi dia itu pikirannya ke masa depan melihat ini, nemu ini. Di batin ya. Dia nemuin, ngeliat ini loh. Makanya ke semua itu dibilang penemu, bukan pencipta. Kenapa? Karena pikirannya ke masa depan. Dia udah tahu persis gambarnya kayak begini, bentuknya begini, fungsinya begini, dia udah tahu tuh. Nah, itu non linear. Nah, quantum jump, quantum leap itu kita bahas soal waktu yang non linear. Tapi orang cuma bisa ngomong, nggak bisa ngejelasin gitu loh. Ya, artinya walaupun dia sedang ada di sini, dia bisa loncat ke B, ke C tuh. Melihat kalau ketemu ini dan dia akan launching ini di B. Ini pada bingung gak sih? Aduh, jangan-jangan pada ngebul semua nih oleng ini. Ya. Ngerti gak sih? Ngerti gak? Gak usah ngomong itu deh. Gini ya, gak usah ngomong Steve Jobs deh. Ya, gak usah ngomong Steve Jobs. Ya. Kita ngomong misi jiwa saya deh. Soal next generation, warisan. Saya ini ngelihatnya udah di C nih. Oke, betul gak? Tapi sekarang saya lagi di B. Ya. Nah, pada saat saya ngelihat nih, wah ini harus siapin satu warisan buat next generation gini. Tetapi saya balik lagi ke A. Oh, ternyata ada kendala di sini yang namanya mental block. Dari mana? Inner child, luka batin, ya, orangnya nggak utuh gitu loh, nggak jadi diri sendiri, gitu. Diri sendiri. Nah, makanya walaupun kalau ini saya mau hadirkan di B, ya, saya harus beresin ini dulu. Nah, itu non linear tuh. Saya udah lihat di depan tuh, gitu loh.
Kalau nggak jelas, kalau saya ngelihat itu nggak jelas, saya nggak teriak-teriak, saya nggak bahas ini semua, guys. Nggak bahas yang namanya luka batin lah, inner child, berisik soal itu. Kenapa? Karena disitulah yang menghalang-halangi supaya dia bisa terwujud di B atau di C ini. Kalau di B itu udah terwujud, kayak iPhone nih, iPhone 1 keluar di sini, di C itu bisa udah terus naik nggak? Serinya naik. Paham kan? Itu yang disebut non-linear waktunya tuh. Nah, kalau pikiran yang tanda kutip masih dominan, ya, dia nggak akan masuk, nggak mau bawa kamu ke sini. Ya. Linear, contohnya gimana? Contohnya gini. Ya, kalau kamu nggak kerja keras, kamu nggak bisa kaya. Di B pasti susah, miskin. Kalau kamu miskin, pasti hidupmu tuh sengsara, gitu loh. Paham nggak? Udah fix mindset di situ. Dia udah kekunci tuh di situ tuh. Ini masih dimensi 4, ya kan? Yang terjadi apa? Kamu akan terus aja ngejalanin itu yang sudah fix mindset. Percumalah, hidup gue gini-gini aja. Apalah gue ini serpihan rengginang. Ya udah, hidupmu di C. Kalau kamu ngomong gitu di A, di C-nya pasti jadi. Karena kamu gak punya kontrol atas pikiranmu sendiri. Tapi kalau kamu udah mulai punya kontrol atas pikiranmu sendiri, kamu bisa masuk ke sini. Kenapa? Karena pikiran jadi kendaraan untuk kamu nih mengarungi dimensi waktu ini. Paham gak sampai sini? Aduh, berat ya kayaknya. Iya. Ya kan? Paham ya? Nih, contoh nih Mbak Maivi, Mbak Lina nih, Maivi Batik. Dia tuh terjebak di linear loh. Dia terjebak di linear. Aduh, hidup gue udah tua, gue beginilah, nggak. Tapi dia punya mimpi yang dimana dia dilihat nih. Gue punya mimpi loh. Masalahnya adalah di sini ada yang namanya ini nih, mental block ini. Begitu dia buka, begitu dia beresin, guys. Ya, yang dia lihat itu kenyataan di B tuh. Kok bisa ya gitu? Udah, jangan dipikirin, disyukurin. Makanya saya nggak heran, saya ketawa aja gitu, katanya dia tuh. Ya, karena memang begitu mekanismenya. Masalahnya kita kadang-kadang nggak ngerti mekanismenya. Tadi bukaannya gimana ya mental blocknya? Yang tadi kita bahas, sembuh dulu kamu dengan dirimu sendiri. Emang harus latihan? Enggak, tanya itu Mbak Lina tuh. Enggak harus latihan, enggak harus suruh ngapa-ngapain. Yang penting apa? Nerima, maafin, udah. Ya. Ya, yang penting berproses. Kenapa? Karena kalau saya ngasih lihat apa yang saya lihat tentang perjalanan dia pun, kalau dia nggak berproses, percuma. Ya, makanya semua di tanganmu sendiri. Tapi kalau kamu berproses sesuai arahan itu, ini kejadian nih, hadir dia, gitu loh. Bahkan bisa lebih gitu. Ya.
Kenapa? Ya kayak gini, aku mau jahatin orang yang jahatin anak saya tapi berat. Ya udah, kamu akan kekunci di sini nih, linear ini nih. Kamu akan kekunci di sini. B kamu, nih kamu kejadiannya di sini nih, nggak bisa maafin. Di B, ya di B ini nih, kamu tetap akan gendong itu. Di C tetap akan gendong. Seterusnya, itu linearnya kayak gitu tuh, fix dia. Jadi hidupnya udah keukur. Arahnya udah jelas tuh, mau kemana dia tuh. Lagi di mana dan mau kemana. Ya. Makanya orang-orang sekarang tuh ngajarin tuh cuma, sepotong-sepotong nggak jelas, tiba-tiba kuantum jam lah. Urusan lu ke batin aja belum selesai, gimana ceritanya? Lu akan terjebak di sini gitu. Lu mau ngomong visualisasi, lu mau ngomong apa? Kalau nggak beresin ini nggak bisa kamu masuk ke sini. Ya. Beda ya, satu dikendalikan pikiran, satu menggunakan si pikiran. Karena pikiran tuh canggih. Pikiran tuh canggih dan dia tuh memang menguasai dimensi waktu tuh. Ya. Nah, orang yang masih bingung tuh berarti dia masih di sini, dia belum beres sama ini. Tapi kalau orang yang udah mulai beres-beres bersih-bersih ini, dia paham nih apa yang dijabarkan mengenai non-linear ini. Makanya di situ your mind equals energy. Karena dia punya daya untuk mewujud, memanifestasikan. Pertanyaannya, kamu di sini atau di sini? Ya. Karena waktu kamu melakukan sesuatu yang gak kamu ngerti, kamu lagi dikerjain lagi sama si pikiran. Iya bisa nih, ayo lakukan. Gak taunya gak jadi dapet. Aduh. Malam Mami. Nah itu dimensi 4 ya, itu dimensi 4. Ya. Jadi dia punya sifat tuh solutif. Ini kan konflik terus, ini solutif, ini mind nih. Nah di 5 itu, ini yang disebut sebagai yang namanya itu ya, jiwa tenang. Nah di saat dia bisa jiwa tenang, dia baru mulai masuk ke ranah yang namanya rasa tuh. Ya. Kenapa? Karena cinta itu nggak bisa dipikirin. Cinta itu hanya bisa dirasakan. Jiwa tenang nih. Karena dia udah tidak lagi dikuasai ego, dia tidak lagi dikuasai pikiran, dia melampaui nih, naik ke sini nih guys. Ini dimensi ego di sini, ini dimensi pikiran di sini, dia udah nggak dikuasain lagi. Masuklah dia ke jiwa tenang tuh. Di jiwa tenang, wah, ngalamin cinta dia. Cinta syarat dulu. Dia 5 dibagi 2. Ada 500, ada 540. Ini syarat, ini tanpa syarat. Ya. Nah, D6 yang ngasih kamu intuisi. Yang kasih kamu sinyal terus. Supaya dia bisa dapet nih. Ini jiwa, nah ini kamu tahu siapa. Makanya di D6 itu oneness namanya.
melebur dia. Tuh, jiwanya melebur tuh. Ya. Jiwanya melebur. Melebur dia, blending. Udah gak ada aku lagi situ. Ini 2023 loh saya bikin ini. Ya, manunggaling. Gitu loh. Yang suka kasih intuisi, betul, spirit. Itulah fungsinya ruh itu. Membisikkan yang namanya itu sifat-sifat Tuhan gitu loh. Ya. Kenapa? Karena pikiran dan ego akan selalu narik. Dia gak tinggal diem, dia akan narik terus. Makanya tapi dia, si ruh ini kan ngebisikin. Udah Hen, jangan tergoda, jangan terhasut. Pertanyaannya fokusnya kemana gitu. Karena ini pada saat dia hanya fokus ke dalam diri dia. Pada saat dia itu tenang, baru bisa dengerin. Ya. Ntar 7, 8, 9, 10-nya ya itu jangan dibahas di sini, nggak bisa. Ya. Nanti kamu tuh loncat. Kalau lihat orang jahat malah kasihan bawaannya. Nah iya, kenapa? Karena di sini cinta nih. Jadi kita nggak pakai logika lagi. Kalau pikiran masih dualitas. Ini dualitas nih. Dimensi dualitas nih. Benar salah, baik buruk. Ya. Dimensi 1 apa? Dimensi 2 apa? Hewan dan tumbuhan. Flora dan fauna. 1 apa? 2 itu flora dan fauna, binatang dan tumbuhan. Ini batu-batuan, bumi, ya. Yang di sini netral, di sini -1, -2, sampai -3. Ya. Al-Quran ada itu sebenarnya. Cuman nggak, udahlah, saya nggak kompeten bahas itu ya. Biar Ustadz aja yang bahas. Makanya jangan cuma diapalin guys, dimaknainya apa. Ini lu maknanya apa sih sebenarnya gitu. Kamu mau jadi apa gitu. Iya, nanti kalau Kohen bahas, Kohen dipanggil Ustaz. Aduh, ya. Jadi di sini D2, D1, netral, D-1, D-2, seterusnya. Ya. Nah, yang menarik nih guys, yang menarik. Yang kamu bilang entitas kegelapan tuh adanya di sini. Tapi dia punya teritori sampai di mana? Dia punya teritori sampai di sini, dualitas. Dia itu menggoda dan menghasut. Makanya dia menggoda si ego, dia menggoda si pikiran. Tapi begitu kamu masuk ke ranah cinta, nggak bisa. Nggak bisa guys. Apalagi kamu udah 540, di sini unconditional love. Nggak bisa. Mau diapain juga nggak bisa beneran. Kamu akan nerima, kamu akan ya udah gitu loh. Karena kamu udah nggak ada lagi yang udah nggak kekurangan cinta, nggak ada lagi yang bisa di-trigger, nggak ada yang bisa dihasut lagi.
Yang menarik adalah begitu kamu di sini, ini kan udah blending, ya. Berarti dia di sini ada yang namanya kosmik, semesta nih. Karena lo udah blending, jadi nggak ada keterpisahan antara jagat alit sama jagat ageng. Yang ada adalah kosmik. Walaupun ragamu di dimensi 3, tapi kesadaranmu sudah bisa koneksi ini, cus, 2 arah. Walaupun kamu di dimensi 3, fisiknya ya. Itu yang disebut sebagai ilmu. Udahlah, titik ya. Ilmu dukun. Kalau udah begitu, jadi dia di sini jadi BTS, guys. Karena dia punya connect langsung dengan semesta. Sinyalnya connect langsung. Ya. Makanya ada mekanisme yang bekerja. Jangan dari luar doang gitu loh. Ya. Orang kadang-kadang cuma nyomot sepotong, ya dia kira dia udah sadar gitu loh. Anda butuh proses verifikasi, sinkronitas. Siapa yang memverifikasi dan mengkonfirmasi itu? Ya semesta antar. Lewat yang namanya realita. Itu sistem tuh. Ya. Sistem yang nanti akan memverifikasi. Nah, kalau udah di sini itu semua connect tuh. Yang tadi saya bahas soal yang namanya terkoneksi. Nah, ini nih. Connect dia. Ya. Makanya kalau udah di level terkoneksi, kamu dengerin pengalaman orang, dia dapat rasanya, kamu bisa bergetar loh. Connect. Apakah meditasi membuat peka terhadap emosi? Ya pasti. Sensitivitas akan muncul dulu di awal kalau kamu latih meditasi. Ya. Karena saling terkoneksi dia. Kayak jaring laba-laba. Aduh, jadi panjang guys. Sampai ke kuantum jam lah, linear lah. Teh guys. Apakah harus terusin dong? Nggak apa-apa. Supaya kamu bisa koreksi yang negatif-negatif. Ya, jadi kalau udah di sini udah connect nih ke ini big data ini sebenarnya server gede nih. Semesta tuh server gede guys. Nah, kan semakin kamu naik, ya, jadi kapasitas kamu tuh kan makin naik juga kan. Karena di sini speknya rendah, jadi semua memori kamu tuh yang
dari semua kehidupan itu tuh tersimpan di big data ini. Nah, begitu kamu naik, upgrade dia bisa turun ke download. Makanya disebut sebagai download. Disebut sebagai download, auto download sesuai apa yang kamu butuhkan. Tapi kamu juga bisa ngakses untuk nyari pengetahuan informasi. Gitu. Iya, nggak semua sih, orang-orang tertentu lah. Dia punya potensi itu kok. Ya. Makanya kalau di bukunya Guru Mas Ori itu CI namanya, Cosmic Intelligence. Jadi dia ngakses tuh kecerdasan kosmik itu. Padahal saya nggak pernah baca bukunya loh. Begitu saya konfirmasi, benar nggak Mas Ori gini? Iya Pak, itu dia katanya. Wah ya udah tahu nih. Saya cuma dapat dari downloadan gitu kan. Aduh. Udah baca enggak gitu. Udah baca enggak punya bukunya saya bilang. Hah? Katanya. Kayak dikasih bukunya. Aduh. Bukan Mas Ori gurunya. Jadi gurunya Mas Ori yang bikin buku itu. Nah waktu itu saya kan praktekin tuh yang soal non linear tuh saya praktekin tuh sama si siapa? Sama Bu Sari. Ketemu sama Bu Sari, ketemu sama si Mami. Persis seperti itu. Saya udah loncat ke sini ngeliat tuh. Ya, wah sepatu nih. Itu, ya kan? Saya udah ngeliat nih. Kita masih di sini di A gitu kan. Dia belum datang di A nih, tapi saya udah loncat ke sini ngelihat di C. Sepatu ini nih. Foto dulu sebagai bukti, difoto dulu. Foto dulu sebagai bukti ya. Nah, begitu udah ketemu di A, berjalan ke B gitu kan. Begitu udah di B, ngomong lah Bu Sari gitu. Kohen mau sepatu nggak Kohen katanya. Nah, aduh, sebagai bentuk terima kasih Kohen, pas di depan toko sepatunya, gitu. Dia bisa ngomong gitu. Kohen mau nggak tuh? Langsung saya tunjuk tuh, saya mau yang di sana. Bener nggak nih? Bener. Ya udah yang di sana. Ya udah ntar kita ngopi dulu. Pas ngopi saya lihat nih, saya udah foto dulu loh. Hah? Ini kan sebelum datang. Iya. Nih, saya udah foto dulu loh. Nah, itu non linear tuh gitu. Saya menggunakan pikiran untuk kesana gitu. Ya, beneran. Ketemu dia 11-18. Saya udah foto di 11. Dari foto sepatunya, ketemu dia 11-18. Jadi mulainya dari sini nih, gitu. Di B itu ya mungkin 1 jaman lebih lah. Jadi sebelah jam 12-an, jam setengah 1 lah. Sampai bingung deh, kok bisa ya? Nah itu praktek non linear gitu. Ya. Gitu guys. Oke? Makanya kenapa esensi sembuh itu ya punya dampak yang besar untuk kamu dan garis keturunanmu dan evolusi jiwamu. Oke guys, yang mau naik request ya. Tapi sebelumnya saya panggilan alam dulu nih, bentar guys.
Aduh. Halo. Halo Ko, malam. Apa kabar Buni? Baik-baik Ko, selamat malam semuanya. Ini kalau cerita inner child ya sama isinya atau hasilnya itu selalu menarik bunyi gitu Ko. Makanya mau sharing lagi lah sama teman-teman yang mungkin masih bagaimana caranya kita menyembuhkan inner child itu gitu ya. Dan apa efeknya to ourselves and to others gitu. Boleh ya cerita ini lagi ya. Sok. Oke, begini teman-teman ya, ketika Buni belajar bersama Cohen, pertama, Cohen itu bilang, rubahlah diri kita, maka yang di luar akan berubah gitu ya. Nah, itu selalu terngiang gitu. Tetapi, ada tetapinya, how would I know someone outside bisa terefektin gitu ya dari apa yang telah Buni rubah gitu, karena Buni hidupnya sendiri gitu ya, jadi di sekitarnya siapa gitu ya. Taunya dari mana gitu ya? Dari mana itu, siapa yang bisa ngelihat gue gitu ya, gitu dulu pertanyaannya. Memang ada anak, malam semuanya memang ada anak, tapi anak juga kan sudah tidak serumah lagi gitu, kita tidak interaktif dengan dia all the time gitu. Jadi dia juga mau gimana lihat perubahan saya gitu. Lalu kita juga sama adik-adik tuh ya. Adik sekandung Buni kan cuman adik setengah dan tidak pernah juga bersama mereka gitu. So how would I know? Nah itu pertanyaan Buni ketika gimana saya berubah. Bagaimana mereka tahu gitu, karena pertama sudah jauh, kedua tidak pernah bersama mereka gitu. Tetapi teman-teman, apa yang terjadi walaupun dengan anak itu tidak interaksi setiap saat, tetapi perubahan betul-betul terjadi ketika kita berubah di dalam diri, dan ketika inner child itu selesai, kita luka itu betul sangat-sangat efektif. Ada satu contoh waktu cucu Buni yang pertama kok itu kan belum kenal Cohen ya, belum kenal Cohen, karena kenal Cohen baru setahun yang lalu gitu, belum kenal. Nah ketika dia baby itu anak Buni, cara dia mendidik anaknya itu sangat strict. Dan seperti punya spreadsheet gitu. Kebun itu punya spreadsheet. This is what you need to follow. Jadwal ya? Jadwal. Semua, dari minum, dari segala macam. Itu kadang-kadang Bun itu di rumah dia, gua tuh ini ya di office ini gitu ya harus pakai spreadsheet kayak gini segala, ngisi-ngisi yang gini gitu ya. Apa ini anak gitu. Tetapi waktu itu Buni terima aja gitu. Nah sampai sama pelajaran berenang ya, untuk ngajar dia renang. Buni tuh mau ngajar renang cucu gitu, tetapi dia nggak percaya kok. No katanya. Gak percaya sama Buni? Enggak. No, I don't trust you gitu. I don't trust you katanya gitu. Fine kata Buni, ya udah enak aja kalau nggak trust ya. I'm not doing it gitu ya, udah. Wah itu striknya, judesnya, juteknya, oh my god, udah deh ya. Kalau di Indonesia kali di Konoha itu orang tua pasti udah pundung ya, tahu pundung kan, udah enggak mau gitu. Tapi Buni enggak, Buni terus aja membersamai dia gitu, walaupun dia gimana ya. Nah ini anak kedua kok, kan setelah belajar dengan Cohen, setelah apa gitu ya, terus dia belajar. Nah Buni bertanya kepada dia, itu dia berubah sekali. Padahal kan nggak pernah bicara ngobrol bahwa mami itu sedang belajar ini, sedang belajar begitu, enggak sama sekali. Lalu Buni nanya gini,
ini mau pakai spreadsheet yang gini-gini lagi gitu ya, kayak dulu. Jawabannya apa? No, mom, you know everything, I trust you. What? jadi jadi oh, lo kok jadi berubah ya? Dia bilang, saya percaya sama kamu. Kamu sudah sangat baik sekali cara mendidik anak saya, yang pertama saya percayakan. Nah, itu pikiran gini, lu mau manfaatin gua aja gitu ya. Gitu kan? Karena kan senang gitu. Jadi mau manfaatin nih ya ceritanya. Tapi bukan, itu datang dari ini. Ketika Buni bertanya, bagaimana ini ngurus ini? Dia bilang, enggak mami, katanya. Mom, you have done the best thing for us, katanya. Sudah, saya percaya. Terserah kamu mau gimana-gimana. Ya, dikasih percaya gitu jadi ini ya. Wah, ini jadi tanggung jawab lagi. Dan masalah berenang juga sekarang, dia bilang, dia tanya, how do you feel mom? Kalau kamu aja yang bawa ke sekolah, dia yang renang itu sama mami ke situ. Buni sampai bengong kok, karena dia itu sangat determine orangnya ya, dan tidak akan mudah dikasih tahu gitu. No, dia itu akan research segala macam, tetapi dengan mudah. Betul, ketika Buni berubah, dia berubah sekaligus. Dan ketika juga memaafkan Bapak ya kok, ketika memaafkan Bapak, dia juga begitu lembut terhadap bapaknya. Ketika berbicara tentang ayahnya, dia enggak dengan marah, enggak dengan emosi, dia santai aja gitu, dia normal. Jadi begitulah teman-teman, kalau kita